Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah teori dan praktek supervisi pendidikan, yaitu Bapak Dr. Asmendi MPD. Selanjutnya teman-teman kelas MTIA yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya menyampaikan PPT yang membahas materi tentang yaitu model kepengawasan pendidikan, antaranya yaitu kooperatif profesional development dan model individualis profesional development. Adapun yang pertama yaitu kooperatif profesional development. Model kepengawasan ini disebut juga dengan model pengembangan kerjasama profesional yang dapat diartikan sebagai sebuah model pengawasan yang difasilitasi oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah melalui proses yang diformulasikan secara moderat oleh dua orang guru atau lebih yang setuju bekerja sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Kemudian, dalam pengawasan ini yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah dalam merencanakan dan menerapkan model ini yaitu yang pertama, guru diikutsertakan dalam menentukan siapa yang akan atau siapa yang dapat diajak untuk bekerja sama. Kemudian yang kedua, kepala sekolah hendaknya bertindak sebagai penanggung jawab terakhir dalam membentuk tim CPD. Yang ketiga, struktur supervisi hendaknya bersifat formal. Dan yang keempat, kepala sekolah atau pengawas sekolah hendaknya memberikan sumber-sumber yang diperlukan dan didukung administrasi. Yang kelima, kepala sekolah atau pengawas sekolah tidak menerima informasi mengenai hasil-hasil kerja tim dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang keenam, data hendaknya dinilai melalui seorang guru tentang pekerjaan guru yang lain. Dan yang ketujuh, masing-masing guru hendaknya mencatat perkembangan profesionalnya masing-masing sebagai hasil dari kegiatan CPD. Yang kedelapan, kepala sekolah atau pengawas sekolah hendaknya mengadakan pertemuan dengan tim CPD sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun untuk melakukan penilaian proses CPD. Yang kesembilan, kepala sekolah atau pengawas sekolah hendaknya mengadakan pertemuan individual dengan setiap anggota tim CPD sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun untuk membicarakan catatan pertumbuhan profesionalnya dan memberikan dorongan serta bantuan yang diperlukan. Yang ke-10, secara umum, tim-tim baru hendaknya dibentuk setiap 2 atau 3 tahun. Adapun keuntungan dari penerapan model kepengawasan atau supervisi pendidikan kooperatif profesional development ini adalah 1. Merupakan wahana bagi guru untuk mengetahui pekerjaan guru lainnya. Yang kedua, memberikan suatu mekanisme bagi mereka untuk saling berkomunikasi mengenai hasil belajar dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang bersifat kontinu akan sangat meningkatkan motivasi belajar bagi guru. Yang keempat, interaksi intelektual akan memberi efek induksi karena akan terjadi saling menerima dan saling memberi informasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, melalui CPD akan menimbulkan kesan adanya upaya perbaikan perilaku inovatif, disiplin, dan self-control dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar. Dan yang keenam, menunjukkan bahwa guru-guru banyak belajar dari teman guru lain dan mempercayai satu sama lain. Selanjutnya, dalam kepengawasan ini ada norma-norma yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan. Yang kedua,
pengawasan merupakan proses berlanjut. Yang ketiga, pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan. Yang keempat, pengawasan bersifat mendidik dan dinamis. Kita masuk yang kedua, yaitu model individualis professional development. Salah satu model supervisi yang ideal bagi guru yang mempunyai keinginan untuk menjalankan tugas dan perannya secara profesional yaitu model individualis professional development atau IPD. Model individualis professional development atau IPD ini memungkinkan pelaksanaannya jika ditinjau dari segi waktu lebih efisien, lebih murah, dan tidak terikat oleh teman guru lainnya dibandingkan dengan kegiatan supervisi lainnya. Dalam model ini, pengawas atau supervisor perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Harus mempersiapkan perangkat atau target. Kedua, meninjau kembali perangkat target. Yang ketiga, pertemuan membicarakan perangkat target. Yang keempat, proses penilaian. Dan yang kelima, ringkasan penilaian. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah dalam melakukan kunjungan kelas dalam proses pengawasan ini, yang pertama yaitu memfokuskan perhatian pada komponen dan situasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, mencari cara untuk mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru secara konkret untuk memajukan proses pembelajaran. Yang keempat, membantu guru untuk dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Dan yang kelima, memberikan kesempatan secara bebas kepada guru untuk berdiskusi dengannya tentang masalah yang dihadapi. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam kunjungan kelas. Yang pertama, 1. Memiliki tujuan yang jelas. Kemudian, mengungkapkan aspek-aspek yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru. Yang ketiga, memakai lembar observasi. Yang keempat, adanya interaksi antara pihak binaan dan pihak pembina. Yang kelima, tidak mengganggu proses belajar. Dan yang keenam, dilanjutkan dengan tindakan terus-menerus. Dari paparan tersebut di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu tugas pokok supervisor adalah menyelenggarakan supervisi akademik. Supervisi dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang ada. Membuat perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengawasan tindak lanjut, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil pengawasan. Adapun model pengawasan yang dilaksanakan, apapun model pengawasan yang dilaksanakan, yang penting adalah dengan dilaksanakannya supervisi akademik diharapkan meningkatkan output baik bagi guru dan siswa. Kemudian output untuk siswa yang terdidik dan memiliki karakter unggul, sedangkan untuk guru agar menjadi lebih profesional.